Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat dosen MPK PPKN dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyoman Satria Bawa dengan NIM 192071012 selaku moderator. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Nurista dengan NIM 1911031347 Prodi PGSD Rombel 20. Perkenalkan, nama saya Lugede Santika Dewi dengan NIM 19110313550 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang masyarakat madani. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani berasal dari bahasa Arab yang artinya beradab, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut civilized. Singkatnya, istilah masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban. Untuk pertama kalinya, istilah masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil Perdana Menteri dari Malaysia. Menurut beliau, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu, kestabilan masyarakat. Kemudian, Dawam Raharjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses menciptakan sebuah peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan publik. Baik, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah masyarakat madani. Orang pertama kali mencetuskan istilah civil society adalah Cicero sebagai orator Yunani. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep civility dan urbanity, maka dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Lalu, filsuf Yunani Aristoteles yang memandang masyarakat sipil sebagai suatu sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah civil society yang berkembang dewasa ini, yakni masyarakat sipil di luar dan penyeimbang lembaga negara. Pada masa ini, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan yang menggunakan istilah koinonia politik, yakni sebagai komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Fase kedua pada tahun 1767, yaitu Adam Ferguson yang mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Berbeda dengan pendahulunya, ia lebih menekankan visi etis pada civil society-nya. Dalam kehidupan sosial, pemahaman ini tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Fase ketiga, berbeda dengan pendahulunya, pada tahun 1792, Thomas Paine memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan ia dianggap sebagai asisten negara bersandar pada paradigma ini. Peran negara sudah saatnya dibatasi. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka. Konsep negara yang absah menurut pemikiran ini adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan yang bersama. Fase keempat, wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Menurut pakar politik Indonesia Rias Rashid, erat kaitannya dengan perkembangan sosial masyarakat berjusuasi Eropa
yang pertumbuhannya ditandai oleh berjuang melepaskan diri dari cengkraman dominasi negara. Fase kelima yaitu wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville. Bersumber dari pengalamannya mengamati budaya demokrasi Amerika, ia memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah konsep yang berwayu wajah dan memiliki makna yang berbeda-beda. Jika merujuk pada pengertian bahasa Inggris, masyarakat madani berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, yang merupakan kontraposisi dari masyarakat militer. Ada juga konsep Al-Madinah Al-Fadilah, Madinah sebagai negara utama. Di samping juga memberi penegasan tentang kejelasan hukum konstitusi sebuah masyarakat. Menurut Hamidun, Feels Right Continues in the World Labore di tahun 1985, Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis pertama pada sejarah manusia. Konstitusi ini telah mengatur mengenai apa yang diributkan oleh seorang mengenai hak sipil atau civil rights, atau lebih familiar dengan istilah hak asasi manusia. Piagam Madinah dibentuk sebelum adanya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Deklarasi Universal PBB mengenai HAM 1948, Revolusi Prancis di tahun 1785. Sementara itu, dalam konsep khasana barat lebih dikenal dengan istilah civil society atau masyarakat sipil. Hal ini muncul ketika masa pencerahan Renaissance di Eropa melalui pemikiran dari Immanuel Kant dan John Locke. Konsep ini berasal dari proses sejarah panjang yang biasanya disandingkan dengan konsepsi mengenai state atau negara. Masyarakat Eropa di abad 18, pengertian masyarakat sipil dianggap sama dengan the state, yaitu kelompok atau kesatuan yang ingin mendominasi kelompok yang lain. Baik, sini saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu unsur-unsur masyarakat madani. Unsur-unsur sosial yang menjadi persyaratan terwujudnya sosial konstituen madani. Beberapa unsur-unsur masyarakat madani yaitu 1. Hadirnya wilayah publik yang begitu luas, karena wilayah publik yang begitu luas menjadi sarana penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Yang kedua, toleransi. Luas dipahami sebagai hal yang esensial bagi munculnya gagasan civil society. Gagasan toleransi merupakan fitur penting deskripsi masyarakat manusia dalam menjadi manusia modular. Yang ketiga, pluralisme karena masyarakat dipenuhi oleh orang-orang yang beragam dan majemuk. Sikap saling menghargai ini sangat penting untuk deklarasi dalam skala besar. Yang keempat, hadirnya demokrasi, yaitu sering dipandang sebagai unsur utama bagi keberhasilan negara-negara maju, sering obat mujarab bagi negara-negara berkembang di tempat lain di dunia. Yang kelima, keadilan sosial, wujud keberimbangan antara anggota masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat untuk bisa berlaku secara profesional untuk memasukkan pemahaman sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana pilar-pilar penegak dari masyarakat madani, serta bagaimana masyarakat madani di Indonesia. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegakan masyarakat madani adalah lembaga yang merupakan bagian dari kontrol sosial
yang berfungsi untuk mengkritik penguasa kebijakan diskriminatif dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tertindas. Pilar tersebut meliputi yang pertama, lembaga swadaya masyarakat. Merupakan lembaga sosial yang didirikan oleh LSM yang tugas utamanya adalah untuk membantu dan mempromosikan aspirasi dan kepentingan rakyat tertindas. LSM dalam konteks pemberdayaan masyarakat sipil yang bertugas publik memegang tentang hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari untuk contoh program, pelatihan, dan sosialisasi pengembangan masyarakat. Yang kedua, pers adalah lembaga yang berfungsi untuk mengkritik dan menjadi bagian dari kontrol sosial yang dapat menganalisa dan mempublikasikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan warga negara. Selain itu, pers juga diharapkan untuk menghadirkan berita secara objektif dan transparan. Yang ketiga, supremasi hukum. Setiap warga negara, apakah duduk di pemerintahan atau sebagai seseorang harus tunduk pada aturan atau hukum? Untuk mewujudkan hak-hak mereka dan kebebasan mereka antara warga dan pemerintah melalui cara-cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Aturan hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia. Yang keempat, perguruan tinggi. College adalah di mana kampus aktivis atau dosen dan mahasiswa yang menjadi bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat sipil yang bergerak melalui force moral untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, setiap gerakan yang dibuat itu harus di jalur yang benar dan memposisikan diri secara real dan kenyataan yang benar-benar objektif dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari pilar penegakan masyarakat sipil, college memiliki tugas utama untuk menemukan dan menciptakan ide-ide baru dan alternatif yang konstruktif untuk dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kelima, partai politik adalah kendaraan bagi warga untuk dapat menyalurkan aspirasi politik mereka. Partai-partai politik menjadi ekspresi politik warga sehingga partai politik menjadi prasyarat untuk pembentukan masyarakat madani. Sekian penjelasan dari saya mengenai pilar-pilar penegakan dari masyarakat madani. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai masyarakat madani di Indonesia. Berbicara mengenai kemungkinan berkembangnya masyarakat madani di Indonesia, diawali dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengekangan kebebasan berpendapat, bersikap, dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di muka umum, kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga non-pemerintah yang mempunyai kekuatan dan bagian dari social control. Secara esensial, Indonesia membutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia. Untuk itu, maka diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaan sekaligus agar proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasilnya secara optimal. Tantangan dan hambatan penerapan masyarakat madani di Indonesia yaitu masih rendahnya minat partisipasi warga terhadap kehidupan politik Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia. Masih kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Pemutusan hubungan kerja sepihak dalam jumlah yang besar, serta kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, pemberdayaan masyarakat madani perlu ditekankan, antara lain melalui peranannya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengembangan masyarakat, yaitu melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan. Yang kedua, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka. Dalam hal ini, masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh yang digaji atau di PHK secara sepihak, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai kontrol terhadap negara. Yang keempat, menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan.
Yang kelima, masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak di antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lainnya. Dalam ruang lingkup tersebut, terdapat sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut, misalnya berupa perjanjian, koperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi-organisasi lainnya. Menurut Dawan, ada 3 strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama, strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Yang kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas. Dalam strategi tersebut diperlukan keterlibatan kaum cendekiawan, LSM, ormas sosial, dan keagamaan, dan mahasiswa adalah mutlak adanya, karena merekalah yang memiliki kemampuan dan sekaligus aktor pemberdayaan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekarang, silakan tonton video berikut ini terkait dengan masyarakat madani. Selamat menyaksikan. Istilah masyarakat sipil sudah lama dikenal di Indonesia dengan sebutan berbeda. Ada masyarakat madani sebagai gambaran masyarakat ideal yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, hukum, iman, dan ilmu. Ada juga masyarakat warga yang menekankan bahwa masyarakat yang ideal bersifat independen dan sangat membatasi keterlibatan negara dalam menjalani aktivitasnya. Tidak hanya istilah, dalam keseharian, wujud masyarakat sipil pun sudah lama dikenal di tanah air. Sebut saja kegiatan sosial seperti rembuk desa, gotong royong, arisan, dan dapur umum untuk membantu korban bencana alam. Konsep masyarakat sipil terus berkembang dan menjadi perdebatan hangat. Pada awalnya, tokoh seperti Aristoteles dan Hegel melihatnya sebagai wujud tatanan kehidupan yang membaurkan pasar, negara, dan masyarakat dalam satu kesatuan. Lalu tatanan ini mulai berubah seiring berjalannya perkembangan zaman. Jürgen Habermas lalu melihat terjadinya pemisahan dalam kesatuan itu. YAPIKA, Organisasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Definisi ini diambil dari Civicus, sebuah organisasi non-profit internasional di bidang penguatan partisipasi masyarakat. Definisi ini adalah konsep terkini mengenai masyarakat sipil. Walaupun keluarga, pasar, dan negara terpisah, mereka tetap dapat berinteraksi dengan cara masuk ke dalam ruang publik yang disebut arena masyarakat sipil. Seperti yang bisa dilihat, bentuk sistem kemasyarakatan berubah pada setiap konsep, tetapi keberadaan masyarakat sipil dalam setiap bentuk itu tidak dapat dielakkan. Masyarakat sipil bentuknya macam-macam. Misalnya, organisasi petani dan nelayan, yayasan dalam bidang kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, organisasi hobi seperti klub pendaki gunung atau pengumpul perangko, bahkan sekelompok orang yang sedang beraksi merespon isu sosial politik. Penting bagi kita untuk menyadari potensi masyarakat sipil, bahwa keberadaannya sangat berpengaruh dalam kehidupan berdemokrasi. Keberadaan organisasi masyarakat sipil dibutuhkan agar sistem demokrasi di Indonesia berjalan menuju kondisi ideal. Organisasi masyarakat sipil berperan aktif mengajak warga untuk, misalnya, mengubah kebijakan publik, menegakkan nilai-nilai seperti anti korupsi,
memberdayakan perempuan, dan mendorong akuntabilitas di sektor swasta. Tahun 2012, lahirlah Kesepakatan Busan di Korea Selatan, forum internasional yang membahas efektivitas dana bantuan internasional. Forum ini menghasilkan sebuah pengakuan tingkat internasional atas keberadaan masyarakat sipil dengan memandangnya bukan hanya sebagai alat pembangunan, tetapi juga tujuan akhir pembangunan itu sendiri. Indonesia pun telah menempatkan porsi pemberdayaan organisasi masyarakat sipil dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 sampai 2014. YAPIKA mengukur tingkat kesehatan masyarakat sipil dengan menggunakan sebuah alat yang diadaptasi dari Civicus bernama Indeks Masyarakat Sipil disingkat IMS. Pengukuran IMS tingkat nasional telah dimulai sejak tahun 2002 dan lokal sejak tahun 2004. Tingkat kesehatan masyarakat sipil penting untuk diukur karena bermanfaat meningkatkan pengetahuan terhadap realitas masyarakat sipil di suatu wilayah, juga membangun visi bersama tentang pentingnya masyarakat sipil dalam mendorong perubahan positif. Tahun 2012, YAPIKA atas dukungan akses tahap 2 melakukan pengukuran IMS di 16 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Ada 4 dimensi pengukuran: struktur, lingkungan, nilai, dan dampak. Hasil IMS 2012 banyak positifnya. Dalam dimensi struktur, hubungan antar aktor dalam masyarakat sipil semakin kuat. Menghidupkan kembali Posyandu, organisasi masyarakat sipil di tingkat desa sekarang aktif melakukan pengawasan pelayanan publik atau terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pada dimensi lingkungan, berbagai faktor luar yang mendukung perkembangan masyarakat sipil ditandai oleh dialog yang membaik dalam penyusunan indikator kemiskinan lokal, penyusunan perda, dan alokasi dana desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terkait praktik kebebasan dan hak-hak dasar, di mana warga masih sulit mengakses dokumen seperti perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan informasi layanan publik. Contoh pada dimensi nilai, yaitu nilai-nilai yang dipraktikkan dan didorong bersama, transparansi meningkat karena terbukanya informasi keuangan kelompok-kelompok masyarakat di desa. Praktik nilai-nilai kesetaraan gender juga dikembangkan baik dalam internal organisasi maupun dalam ranah mendorong kebijakan yang berperspektif gender. Peningkatan dimensi dampak juga terjadi. Banyak kegiatan masyarakat sipil yang mempengaruhi kebijakan di tingkat desa hingga kabupaten. Misalnya, membentuk kelompok penerima pengaduan dan pemantauan pelayanan publik, kelompok usaha bersama, dampak positif bahkan terlihat di tingkat nasional. Upaya masyarakat sipil mendorong demokratisasi dalam berbagai aspek pembangunan, misalnya dalam rangka anti korupsi, mengawasi kerja parlemen, memperjuangkan kesejahteraan buruh, dan menentang peraturan yang mengekang sektor masyarakat sipil. Serta kelompok kader yang mampu terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan bersatu menyuarakan aspirasi bersama, organisasi masyarakat sipil dapat mempengaruhi kebijakan publik. Untuk berkembang, masyarakat sipil butuh ruang gerak yang leluasa dan kondusif. Ironisnya, ruang gerak masyarakat sipil kini semakin menyempit dengan lahirnya beberapa kebijakan yang mengekang, seperti Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas berpotensi menimbulkan suatu definisi yang salah, seolah-olah semua organisasi masyarakat sipil adalah ormas. Padahal seharusnya guna kebijakan dan peraturan adalah menjamin tumbuh kembangnya masyarakat sipil yang lebih sehat untuk demokrasi yang lebih baik. Sudah selayaknya dan sepantasnya kita dukung terus keberadaan masyarakat sipil. Dari pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang hidup beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani menjadi alternatif pemecahan dengan pemberdayaan dan penguatan daya kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya nanti terwujud kekuatan masyarakat sipil yang mampu merealisasikan dan mampu menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial seperti hadirnya wilayah publik yang begitu luas,
toleransi, pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Adapun pilar penegak masyarakat madani yaitu lembaga swadaya masyarakat, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik. Kemudian berbicara tentang berkembangnya masyarakat madani di Indonesia diawali dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengekangan kebebasan berpendapat, bersikap, dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga non-pemerintah yang mempunyai kekuatan dan bagian dari social control. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, pemberdayaan masyarakat madani perlu ditekankan. Antara lain, sebagai pengembangan masyarakat yang melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan. Yang kedua, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya. Yang ketiga, sebagai kontrol terhadap negara. Yang keempat, menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan. Dan yang kelima, masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak yang lain. Dalam ruang lingkup tersebut, terdapat sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Misalnya berupa perjanjian, kooperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi yang lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.